Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi tatap muka mata kuliah Bioteknologi Kesehatan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan perkuliahan berjalan dengan lancar. Silakan Saudara Vicky untuk memimpin doa. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sehat semua ya? Sehat. Ya, jadi di sesi tatap muka kali ini kita akan membahas tentang teknologi protein rekombinan. Jadi materi ini ada pada sub CPMK yang pertama terkait dengan penerapan teknologi protein rekombinan. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan aplikasi teknologi protein rekombinan di bidang kesehatan. Nah, untuk mengingat kembali materi perkuliahan kita sebelumnya, maka saya akan mengajak kalian untuk flashback pada materi perkuliahan pertemuan yang pertama. Nah, kita tahu bahwa bioteknologi telah berkembang pesat, termasuk di bidang kesehatan. Nah, aplikasi yang berkembang di bidang kesehatan salah satunya adalah tentang drug development. Nah, ini erat kaitannya dengan teknologi protein rekombinan, ya. Kemudian saya punya pertanyaan di sini. Mengapa bioteknologi dikembangkan di bidang kesehatan? Nah, ada fenomena terbaru di dunia terkait dengan emerging dan re-emerging of infectious disease. Apa yang dimaksud dengan infectious disease? Jadi penyakit yang disebabkan oleh adanya patogen yang menginfeksi manusia. Nah, jadi kemunculan ini ada dua kategori, emerging dan re-emerging. Kalau emerging itu terkait dengan suatu penyakit yang baru saja muncul. Nah, dengan demikian belum ada pengobatan untuk penyakit ini. Nah, berbeda halnya dengan re-emerging. Kalau re-emerging adalah penyakit yang dulu pernah ada, kemudian sempat tidak ada, dan muncul kembali. Nah, ini menjadi suatu permasalahan karena proses emerging dan re-emerging terjadi begitu cepat, sehingga perlu adanya disiplin ilmu di bidang bioteknologi kesehatan dengan harapan adanya tools di bidang teknologi yang ada di kajian bioteknologi kesehatan bisa mempercepat terkait dengan bagaimana cara untuk penanganan penyakit yang emerging dan re-emerging. Begitu ya? Oke. Nah, berbagai macam penyakit infectious disease banyak di dunia. Tapi saya akan mengajak kalian untuk lebih spesifik terkait dengan vector-borne disease. Nah, vector-borne disease ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh patogen yang dibawa oleh suatu vektor. Dan ini menjadi menarik karena ada vektor yang ukurannya kecil, ya, hewan yang kita sebut sebagai nyamuk, ya. Hewan kecil tetapi bisa memberikan angka kematian yang besar di dunia. Nah, jadi di Indonesia ada dua penyakit yang menjadi kategori infectious disease. Yang pertama adalah demam berdarah dengue dan yang kedua adalah malaria. Nah, saya ingin tanya nih, ya, apa patogen penyebab penyakit DBD? Virus dengue. Virus dengue, very good ya. Dan bagaimana dengan patogen penyebab malaria? Plasmodium. Nah, jadi Indonesia sebagai negara tropis punya permasalahan kesehatan terkait dengan penyakit DBD dan juga malaria, gitu ya. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang berinteraksi dengan nyamuk, ya. Jadi semuanya juga mungkin ya sudah pernah digigit nyamuk bentol-bentol merah gitu ya. Nah, ternyata ada temuan menarik terkait dengan interaksi nyamuk dan inang manusia. Kita lihat di sini. Jadi ketika nyamuk melakukan blood feeding atau menghisap darah
pada manusia, maka pada saat tersebut dari tubuh nyamuk, khususnya di bagian kelenjar salivanya, mengeluarkan berbagai komponen biologis seperti misalkan protein. Nah, penelitian terbaru menunjukkan pada daerah endemik ternyata penduduk yang sering dipapar oleh kelenjar saliva nyamuk itu bisa membangkitkan respon imun yang ke arah protektif, karena protein yang ada pada kelenjar saliva nyamuk itu bersifat imunomodulator. Nah, temuan ini menunjukkan adanya potensi baru terkait dengan bagaimana protein pada kelenjar saliva itu bisa menjadi agen vaksin penghambat transmisi dengue. Gitu ya. Nah, penasaran bukan bagaimana kerja vaksin penghambat transmisi patogen ini? Nah, ketika nyamuk melakukan blood feeding kepada tubuh manusia, maka di saat tersebut nyamuk mengeluarkan protein yang ada pada kelenjar salivanya ke dalam tubuh manusia. Nah, protein ini ketika masuk dalam tubuh manusia akan menjadi antigen. Nah, sehingga tubuh manusia akan menanggapi antigen tersebut dengan memproduksi antibodi. Gitu ya. Nah, antibodi ini ketika nanti ada nyamuk lain yang membawa patogen, maka ketika melakukan blood feeding ke dalam tubuh manusia, maka protein dan juga patogen yang masuk itu akan dikenali oleh antibodi. Nah, dengan demikian proses transmisi patogen akan bisa diblok dan dihentikan. Gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Sehingga kelompok riset kami, termasuk saya di sini, juga aktif melakukan eksplorasi komponen protein dalam kelenjar saliva vektor, gitu ya. Nah, salah satu penelitian yang kami lakukan baru-baru ini, kami telah menemukan satu protein imunogenik yang spesifik yang bersifat imunomodulator, yang disebut dengan serpin. Dan uniknya, protein ini punya multifungsi, sehingga layak untuk dieksplorasi lebih jauh, gitu ya. Nah, eksplorasi yang kami lakukan telah berhasil melakukan purifikasi protein spesifik ini, gitu ya. Maka langkah berikutnya, jadi kami sudah mendapatkan target spesifik untuk kandidat TBV. Nah, sehingga bagaimana cara memproduksi protein ini untuk menjadi vaksin? Maka langkah yang bisa dilakukan adalah dengan teknologi protein rekombinan, gitu ya. Oke. Nah, lebih jauh lagi kita akan lanjut pada protein rekombinan. Apa sih protein rekombinan? Jadi protein rekombinan itu merupakan protein yang diperoleh dari hasil teknologi rekombinasi DNA. Nah, biasanya untuk memproduksi protein rekombinan ini memerlukan sistem ekspresi berbasis sel. Ya. Nah, selnya ini bisa dari kelompok sel prokariot dan sel eukariot. Nah, tentu kalian sudah bisa bedakan ya antara sel prokariot dan juga sel eukariot, gitu ya. Nah, di sini saya menampilkan overview terkait dengan alur produksi protein rekombinan. Jadi kalau proteinnya sudah kami tentukan, maka gen pengkode dari protein tersebut sudah bisa diketahui. Maka gen tadi kita masukkan ke dalam plasmid. Plasmid di sini adalah plasmid ekspresi. Kemudian plasmid ekspresi ini bisa ditransformasikan pada sistem ekspresi yang berbasis sel tadi. Kemudian sel yang sudah memiliki plasmid ekspresi kemudian dilakukan kultivasi, ya, untuk bisa membantu ekspresi dari protein tersebut. Nah, selanjutnya setelah kultivasi maka produksi berjalan, ya. Selanjutnya kita bisa masuk pada tahap filtrasi, kemudian purifikasi untuk mendapatkan protein target yang kita inginkan, gitu ya. Oke. Nah, supaya tidak lupa, maka saya akan mereview dulu, mengajak kalian untuk mengingat kembali materi yang sudah kita diskusikan. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan protein rekombinan. Ya, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, Kesia silakan. Protein rekombinan itu merupakan protein yang diperoleh dari hasil teknologi merekombinasi DNA. Oke, tepat ya. Yang lain juga setuju ya?
Oke, jadi silakan diingat-ingat terkait dengan penjelasan konsep terkait protein rekombinan. Ya. Nah, tahapan berikutnya kita mulai masuk pada produksi protein rekombinan. Di sini saya sudah menyediakan 5 poin terkait dengan tahapan protein rekombinan. Pertama, konstruksi plasmid. Yang kedua, transformasi plasmid. Yang ketiga, produksi protein. Yang keempat, ekstraksi dan filtrasi. Kemudian yang kelima, purifikasi. Nah, kita akan bahas lebih jauh, lebih detail pada slide berikutnya. Nah, poin penting dalam konstruksi plasmid adalah kita harus memasukkan gen spesifik tadi pada daerah multiple cloning site-nya. Gitu ya. Nah, poin yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, plasmid ekspresi harus punya daerah yang homolog dengan genom dari sel ekspresinya. Dengan harapan daerah yang homolog tadi akan mempermudah proses rekombinasi gen secara homolog. Gitu ya. Oke. Nah, setelah plasmidnya dikonstruksi dan memiliki gen yang kita inginkan, maka plasmid ekspresi tadi kita masukkan ke dalam sel ekspresi. Ya. Jadi sistem ekspresinya kita tambahkan plasmid ekspresi. Bagaimana cara memasukkan plasmid ke dalam sel? Itu ada teknik khusus yang disebut dengan transformasi. Nah, bisa menggunakan heat shock atau mungkin cara lain, particle bombardment dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sehingga sel sistem ekspresi punya plasmid ekspresi atau kita sebut sekarang selnya menjadi rekombinan, gitu ya. Nah, sel rekombinan selanjutnya kita kultivasi, kita tumbuhkan pada media ekspresi, ya, dengan harapan protein tersebut bisa terekspresi. Nah, di sini agar mempermudah proses purifikasi, maka proses ekspresinya kita buat secara ekstraseluler. Nah, sehingga protein akan terekspresi secara ekstraseluler di bagian supernatal, gitu ya. Nah, supernatan kemudian kita filtrasi. Tujuannya apa? Untuk memisahkan antara molekul yang kita inginkan dan kita tidak inginkan berdasarkan ukuran molekulnya. Jadi menggunakan kapsul filtrasi. Nah, kemudian untuk lebih menspesifikkan molekul protein yang kita inginkan, maka tahapan berikutnya adalah purifikasi protein. Jadi purifikasi protein ini menggunakan kolom extract. Jadi kita akan melakukan trap atau menangkap protein berdasarkan afinitasnya. Jadi ini sangat spesifik. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Ya. Oke. Nah, sekarang agar tidak meluap ya materinya, saya akan mengajak lagi untuk review. Nah, saya punya pertanyaan di sini. Sebutkan tahapan-tahapan dalam produksi protein rekombinan. Nah, silakan siapa yang bisa di sini? Ya, Hilman. Iya, Pak. Jadi untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama ada konstruksi plasmid. Oke. Nah, setelah plasmidnya sudah terkonstruksi, kita transformasikan plasmidnya ke sel inangnya. Plasmid, ya. Kemudian yang kedua, Transformasi plasmid. transformasi ya. Iya. Oke, transformasi, Lalu setelah itu kita produksi proteinnya. produksi, oke. Setelah udah diproduksi, maka langkah selanjutnya itu kita ekstraksi dan filtrasi proteinnya. Nah, setelah diekstrak dan difiltrasi, langkah yang selanjutnya dan yang terakhir itu kita purifikasi proteinnya untuk mendapatkan protein targetnya. Kemudian purifikasi, ya. Oke, purifikasi, ya. Nah, jadi dari proses kelima tadi kita sudah bisa menjelaskan secara berurutan. Yang lain juga setuju ya? Oke, baik. Nah, agar wawasan kalian bisa bertambah, maka di sini saya siapkan sebuah video terkait dengan bakteri yang extraordinary, artinya yang berbeda dengan biasanya. Kita simak ya. Berapa ukuran bakteri paling besar yang pernah kamu tahu? Biasanya, ukuran normal bakteri berkisar antara 1 sampai 5 mikrometer.
atau setara dengan 0,0001 sampai 0,005 cm yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Akan tetapi, bakteri yang baru saja ditemukan di hutan bakau Karibia punya ukuran yang sangat fantastis, yaitu sampai 2 cm dan bisa dilihat loh dengan mata telanjang. Nama bakterinya itu Dio Margarita magnifica. Nggak seperti bakteri lain berupa makhluk bersel tunggal dengan genom yang melayang bebas di dalam selnya, T. magnifica ini punya genom yang terbungkus dalam membran. Suatu karakteristik inovasi dari sel yang jauh lebih kompleks menyerupai eukariota. Kazuhiro Takemoto berkata, kalau penemuan bakteri dengan kantung pembungkus DNA atau genom ini bisa jadi missing link yang bisa menjelaskan evolusi makhluk hidup dari prokariota ke eukariota. Oke, menarik bukan? Jadi ada sel bakteri yang merupakan kelompok prokariot tapi punya karakter seperti sel eukariot, gitu ya. Nah, berbicara terkait dengan bakteri, ternyata sel bakteri ini banyak digunakan sebagai sistem ekspresi khususnya untuk protein rekombinan. Contoh yang fenomenal di sini adalah human insulin yang diproduksi di bakteri, dan contoh lain misalkan ada erythropoietin, kemudian juga ada interferon dan juga albumin. Tetapi ada fakta menarik di sini yang juga menjadi tantangan dalam produksi protein rekombinan. Jadi kalau misalkan sel bakteri digunakan sebagai sistem ekspresi, ternyata protein rekombinan yang diproduksi itu cenderung membentuk badan inklusi. Artinya proteinnya melipat tidak tepat, gitu ya. Nah, protein yang seperti ini kebanyakan punya aktivitas biologis yang rendah, bahkan tidak punya aktivitas biologis sama sekali. Nah, ini menjadi permasalahan dalam produksi protein rekombinan. Nah, kasus yang seperti ini akan sangat menarik untuk kita bahas di kelas ini, ya, karena sistem ekspresi itu bisa bermacam-macam, ya, bisa dari kelompok bakteri, jamur itu sendiri bisa yeast, bisa kapang, kemudian juga ada serangga, kemudian juga ada sel tumbuhan dan juga ada sel hewan. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi secara berkelompok terkait dengan ragam sistem ekspresi untuk produksi protein rekombinan, gitu ya. Nah, di sini saya punya LKM atau lembar kerja mahasiswa. Silakan masing-masing kelompok nanti, ya, saya akan bagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Jadi satu kelompok ada 3 mahasiswa. Nah, di sini saya menyediakan jurnal pendukung untuk membantu kalian sebagai sumber referensi selama diskusi nanti, gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan, Pak? Nah, yang akan dilakukan adalah silakan bekerja pada lembar kerja online, gitu ya. Di sini kemudian isi kolom contoh organisme, kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Silakan bisa di-scan ya untuk bisa tahu lembar kerjanya seperti apa, gitu ya, sambil saya bagikan LKM-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, ya. Nah, kemudian agar proses penilaian berjalan dengan lancar, ya, dan juga transparan, maka saya akan mengajak kalian untuk menilai bersama. Jadi kelompok yang sedang presentasi nanti akan dinilai oleh kalian sehingga nilainya akan lebih transparan, gitu ya. Oke, silakan bisa dilakukan tugas diskusi bersama di kelas ini. Bapak, kelompok kami izin bertanya. Ya, dari kelompok 2 ya. Iya. Kelompok 2 dapat topik tentang Sorry. yeast. Apa yang ditanya? Ini Bapak terkait kelebihannya ini untuk yang Oke.
harus menspesifikkan satu. Contoh misalkan Saccharomyces, ya. Nah, sel Saccharomyces ini memang dia merupakan sel eukariot, tapi dia single cell, ya. Tetapi Anda harus temukan fakta bahwa Saccharomyces ini punya kelebihan dan juga kekurangan. Ya, kekurangannya yang paling krusial adalah Saccharomyces kalau selnya dalam jumlah yang sudah banyak, ya, maka dia akan memproduksi apa? Metanol, dan itu menjadi racun. Ya. Nah, oleh karena itu maka tidak kita haruskan. Nah, sehingga kalian juga bisa mencari alternatif lain, gitu ya. Contohnya apa? Sel islam. Apa maksudnya kira-kira? Nah, ya, jadi silakan itu bisa ditulis satu persatu kelebihan dan kekurangannya dan harus disiapkan alternatif sel yang lain. Gitu ya, jelas? Ya, sama-sama. Lomba yang lain bagaimana? Jelas? Jelas? Oke, nah. Gimana terkait dengan kelompokmu? Apa? Tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan yang digunakan sebagai sistem ekspresi. Nah, nitrogen farmako atau nama sehari-harinya apa? Tembakau, gitu ya. Nah, ada dapat kelebihan sama kekurangannya? Ada ya. Nah, sehingga kalian harus bisa menjelaskan secara detail kelebihan dan kekurangan. Karena sel tumbuhan itu kan memang fungsinya kalau dibuat sebagai komoditas pertanian atau perkebunan ya, tapi bisa juga selnya digunakan sebagai sistem ekspresi. Ya. Selain tembakau ada lagi? Ada yang lain? Ya, apa lagi? Anggrek, oke, bisa juga, gitu ya. Tanaman pisang juga bisa sebenarnya, singkong dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Iya. Ada lagi? Jelas semua? Jelas ya? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita akan rampungkan sesi diskusi ini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke presentasi. Iya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi presentasi. Nah, jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya. Nah, secara berurutan silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa? Saya Bapak. Vicky. Oke, silakan maju ke depan dan sampaikan kepada audiens yang lain terkait dengan hasil diskusinya. Jangan lupa nanti silakan berikan penilaian terkait dengan kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang ekspresi protein yang dilakukan oleh sel bakteri. Dalam studi kasus ini kami mengambil contoh Escherichia coli. Tentunya dalam kasus ini punya kelebihan atau keunggulan juga memiliki kekurangan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh sel bakteri atau Escherichia coli dalam hal ini adalah tingkat produksi proteinnya tinggi karena selnya mudah untuk dikultur dalam skala besar. Tak hanya itu, keunggulan-keunggulan lain adalah biaya untuk media, reagen-reagen, dan peralatan yang dibutuhkan itu relatif murah atau tidak terlalu mahal. Adapun waktu pertumbuhan yang dilakukan oleh Escherichia coli itu relatif cepat, hingga ini juga mensupport akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Kendati demikian, Escherichia coli ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya adalah keterbatasan dalam memproduksi protein dari gen eukariotik karena ketidakmampuannya melakukan sebagian dari proses modifikasi pasca translasi. Adapun kekurangan selanjutnya adalah ukuran plasmid terbatas hanya pada 15 kilobester. Dan disusul dengan kekurangan yang terakhir ialah beberapa protein justru bersifat toksik terhadap Escherichia coli dan protein yang diproduksi cenderung
tidak optimal karena berbentuk badan inklusif. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, ya, very good ya. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Barangkali ada yang belum jelas. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Oke, Eva, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk presentasinya yang sudah sangat jelas tadi. Saya dari kelompok 4, saya izin bertanya terkait kekurangan tadi yang sudah dijelaskan itu mengapa protein rekombinan yang diproduksi dari sel bakteri ini itu menghasilkan atau membentuk badan inklusi. Oke, silakan Vicky bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Eva. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dari beberapa literatur jurnal bahwa protein yang diproduksi atau diekspresikan oleh sel bakteri dalam kasus ini adalah Escherichia coli pada umumnya diperoleh sebagai protein yang bersifat intraseluler. Hal ini yang kemudian memicu terjadinya inclusion bodies, di mana terjadi pelipatan yang tidak sempurna serta pada beberapa kasus itu tidak larut dalam ekspresi yang tinggi. Itu Pak. Oke, ya, very good ya, jawabannya jelas dan pertanyaan juga bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, nah diskusinya semakin menarik. Kita akan minta kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mewakili? Saya. Ya, silakan Amalia. Dan sambil menunggu Amalia siap dengan presentasinya, silahkan untuk masing-masing kelompok memberikan penilaian ya terhadap hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 1. Ya, sudah siap, Amal? Siap, Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai sistem ekspresi pada kelompok organisme yaitu sel yeast dengan contoh organismenya adalah Saccharomyces cerevisiae. Dalam produksi protein rekombinan, sistem ekspresi ini tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yang pertama dari sistem ekspresi ini adalah kemudahan dalam teknik-teknik pengembangan rekayasa genetik serta akses informasi genetiknya juga cukup mudah. Kemudian yang kedua, kemampuan pertumbuhan dari organisme ini yaitu cepat dengan media kultur yang relatif sederhana dan juga murah, serta proses seluler dan metabolisme dari organisme ini juga dapat ditemukan pada sel eukariot tingkat tinggi. Kelebihan yang ketiga adalah sistem ekspresi ini dapat memproduksi protein rekombinan secara intraseluler maupun direkayasa untuk masuk ke jalur sekretory yeast sehingga dapat disekresikan pada media pertumbuhannya. Kemudian organisme Saccharomyces cerevisiae ini merupakan organisme eukariot uniseluler yang memiliki kemampuan dalam proses modifikasi pasca translasi. Kemudian kekurangannya, sistem ekspresi ini memiliki tingkat ekspresi yang terkadang kurang maksimal. Kemudian dapat terjadi adanya fenomena hiperglikosilasi. Kemudian protein-protein yang dihasilkan bisa saja mengandung residu-residu mannose yang dapat mengubah fungsi protein. Kemudian protein yang dihasilkan terkadang diproduksi pada permukaan periplasma yang dapat meningkatkan biaya purifikasi itu sendiri. Dan yang terakhir itu pada sistem ekspresi sel yeast ini dapat dihasilkan metanol yang bersifat toksik atau racun bagi sel itu sendiri, khususnya pada sel Saccharomyces cerevisiae. Oke, terima kasih Amalia. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Barangkali ada yang belum jelas. Oke, Alvina, silakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3. Tadi kan kelompok 2 sudah menjelaskan terkait organisme Saccharomyces cerevisiae, tapi kan tadi ada beberapa kekurangan atau kendalanya. Nah, apakah ada contoh dari spesies lain dari kelompok yeast yang juga dapat digunakan untuk sistem ekspresi protein rekombinan seperti itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Silakan Amalia bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Contoh organisme lain dari kelompok sel yeast yang dapat digunakan sebagai sistem ekspresi untuk memproduksi protein rekombinan adalah Pichia pastoris, di mana Pichia pastoris ini merupakan kelompok sel yeast metilotropik yang juga banyak digunakan sebagai sistem ekspresi dengan level tingkat ekspresi yang juga cukup tinggi.
di mana kelompok Pichia Pastores ini merupakan sistem ekspresi yang mengkombinasikan antara penggunaan keuntungan dari sistem ekspresi E. coli, di mana sistem ekspresi E. coli ini tingkat ekspresinya tinggi, juga murah, dan juga sistem ekspresi dari sel eukariot di mana terjadi pelipatan protein dan juga modifikasi pasca translasi. Jadi Pichia Pastores ini dapat dipilih sebagai sistem ekspresi yang efektif dari kelompok organisme yeast. Seperti itu. Oke, baik. Apakah ada feedback? Sudah, terima Cukup, kasih. oke. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Jadi itu presentasi dari kelompok 2. Jangan lupa silakan berikan penilaian terkait dengan presentasi dan hasil diskusi kelompok 2. Ya. Baik, jadi semua kelompok sudah diskusi dan sudah bisa dibedakan ya antara sistem ekspresi bakteri, kemudian juga yeast, kapang, kemudian serangga, tumbuhan, dan juga mamalia, gitu ya. Nah, sehingga dalam proses produksi protein rekombinan kita harus memperhatikan terkait dengan bagaimana karakter dari sistem ekspresi tersebut. Jangan sampai protein yang diproduksi tidak punya aktivitas biologis, karena aktivitas biologis menjadi sangat penting, khususnya untuk protein rekombinan yang diaplikasikan di bidang kesehatan. Contohnya misalkan untuk protein terapeutik. Nah, berbicara protein terapeutik, kita akan bahas materi ini secara khusus di pertemuan minggu depan, gitu ya. Jadi minggu depan kita akan bahas terkait dengan protein terapeutik, gitu ya. Bahan bacaan dan materi kuliah akan saya unggah di media manajemen pembelajaran. Silakan kalian baca terlebih dahulu agar di perkuliahan berikutnya Anda sudah lebih siap untuk diskusi, gitu ya. Oke, baik, demikian dari saya. Pertemuan kedua ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.